Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. kaum muslimin wa bapak ibu rahimakumullah wa azakumullah. Kita kembali menghaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada beliau, keluarga beliau, serta para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Baiklah, pada kesempatan ini kita manfaatkan waktu yang pendek ini untuk menjelaskan secara singkat. Mudah-mudahan penjelasan yang pendek ini bisa memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan hukum murtakibi al-kabirah, hukum pelaku dosa besar. Jadi secara awam kita berpikir bahwa ibu rahmatullah, pelaku dosa besar dia akan mendapatkan dosa besar. Pelaku dosa besar akan mendapatkan dosa besar. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan masuk neraka. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan masuk neraka. Ini secara sederhana saja cara berpikir ini, Bapak Ibu. Nah, dosa besar yang dimaksud di sini adalah dosa besar selain dari dosa syirik. Dosa besar yang dimaksud di sini adalah selain dari dosa syirik itu yang dimaksud. Karena nanti seseorang yang membuat syirik kemudian dia mati, jadi kafir. Dia mati dalam keadaan kafir. Itu bedanya nanti dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Dosa-dosa besar yang lainnya, ketika seseorang tidak bertobat saat dia mati, maka apa yang kita ketahui selama ini, dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Dia tidak kafir. Itu pemahaman secara umum yang kita pahami selama ini. Nah, tapi kita lihat di sini terlebih dahulu Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dosa itu dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sendiri yang membagi dosa itu. Ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Itu bukan manusia yang membagi. Allah langsung membagi itu. Kita lihat di sini fal-kabirah hiya kullu dhanbin tartakibu alaihi haddun. Ya. Hiya kullu dhanbin tarattubu alaihi haddun fi dunya aw tu'ahu Allah alaihi binar aw la'an aw ghadab. Dosa besar adalah setiap dosa yang diberi hukuman. Ada hukuman, ada had bagi pelakunya di dunia
dan diancam oleh Allah dengan neraka di akhirat kelak. Jadi ada hukuman secara khusus di dunia ini, kemudian ada ancaman nanti di akhirat, atau ada kutukan atau laknat dari Allah ke pelakunya, atau ada kemurkaan dan kemarahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Ada lagi yang mendefinisikan dosa besar itu adalah dosa yang dilakukan oleh seseorang secara terang-terangan dan dia bangga melakukan dosa itu, disertai dengan menganggap remeh dosa tersebut. Sekalipun dosa itu dalam definisi para ulama mungkin itu terkategorikan dosa kecil, tapi dia menganggap remeh dosa tersebut dan dia bangga melakukan dosa, maka ada ulama mengatakan ini dikategorikan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis yang menjelaskan tentang dosa besar, apa yang disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'a al-mubiqat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Jauhi oleh kalian ada 7 dosa yang membinasakan. Qalu wa ma hun ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa yang 7 perkara itu? Apa 7 dosa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Ini dosa siapapun yang melakukannya akan membinasakannya di dunia dan di akhirat. Pelakunya akan binasa di dunia dan di akhirat. Yang kedua asyirk, as-sihr, sihir. Ya. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq. Yang ketiga kata Nabi, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Seperti qisas itu kan hak itu. Tidak boleh membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Dengan hak itu maksudnya dengan cara yang telah Allah syariatkan. Seperti seseorang berzina sedangkan statusnya muhsan, kemudian dirajam sampai mati, itu kan pembunuhan. Ini pembunuhan hak atau tidak? Pembunuhan hak. Seseorang membunuh orang lain, kemudian dia dibunuh, itu pembunuhan hak atau tidak? Itu pembunuhan yang hak, itu yang dimaksud. Illa bil haq. Jadi kalau membunuh begitu saja nggak boleh. Jangankan seorang muslim, orang di luar Islam saja tidak boleh dibunuh kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Dan itu dosa besar. Yang keempat, wa aklu riba, memakan riba. Dan yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ya. Jadi dosa besar. Wa tawalli yaum az-zahf. Yang keenam, lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW perang setiap saat terjadi, dan diingatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, orang yang lari dari medan perang, terserah alasannya apa, takut dan apa, itu dosa besar. Ya, sebagaimana terjadi pada para sahabat ya, dalam peperangan Uhud. Tapi kemudian para sahabat ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk siapa? Utsman bin Affan. Sekarang kembali nanti dalam peperangan Uhud, di dalam surah Ali Imran itu Allah sebutkan. Nah, dalam satu riwayat Utsman bin Affan itu dipojokkan oleh sahabat, saya lupa yang mengatakan, dipojokkan oleh sahabat yang lain karena dia termasuk
dosa besar, sebagaimana yang terjadi pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang telah dituduh berbuat zina dengan salah seorang sahabat Safwan bin Mu'attal. Nanti Bapak bisa lihat dalam surah An-Nur mulai dari ayat 11 sampai 25. Allah menceritakan bagaimana makar yang dilakukan oleh orang munafik untuk memfitnah dan membuat hancur rumah tangga Rasulullah SAW. Subhanallah, luar biasa. Ini dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita lihat lagi as-saghirah. Tadi kabirah, sekarang saghirah. Saghirah maksudnya dosa kecil. Ya kullu dhanbin laysa fihi haddun fi dunya wala wa'idun khas, ya, wala wa'idun khasun fil akhirah. Dosa kecil adalah setiap dosa yang tidak ada hukumannya di dunia dan juga tidak ada ancaman nanti di akhir. Itu dosa kecil. Di dosa kecil itu setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang itu nggak ada hukumannya di dunia secara khusus. Nah, kalau kamu begini, nah itu berarti ada. Kalau ada ancaman, ada hukumannya secara khusus di dunia, maka itu kategorinya dosa besar. Dan tidak ada ancaman dengan neraka atau dengan kutukan laknat dari Allah dan Rasulnya SAW baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada. Ini sebagaimana dicontohkan di dalam hadis masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna Allah kataba ala bani Adam nasibuhum min az-zina mudrikun dzalika la mahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk anak Adam bagiannya dari zina. Mudrikun dzalika la mahala. Ini akan ditemui oleh anak Adam, tidak mungkin tidak. Jadi dosa kecil itu, dosa-dosa kecil itu sudah ditetapkan oleh Allah, ada bagiannya bagi kita ini. Jadi anak Adam ini, Pak, kita ini maksudnya pasti akan terjerumus pada dosa-dosa kecil ini maksudnya. Tidak mungkin tidak. Apa itu? Nabi sebutkan di sini. Fal 'ainani zinahuma an-nadhr. Seperti kata Nabi, zina untuk kedua mata, yakni melihat yang haram. Adakah dari anak Adam yang tidak melihat yang haram? Ini zina. Jadi ada zina yang ditetapkan oleh Allah untuk anak Adam ini. Ya, itu bentuk dosa-dosa kecil. Kemudian wal udhunani zinahuma al-istima'. Telinga ini, kata Nabi, dua telinga ini itu zinanya adalah mendengarkan yang haram. Adakah dari anak Adam ini tidak mendengarkan yang haram? Adakah dari kita, dari bapak ibu, dari saya yang nggak pernah dengar yang haram? Ya, tak kalau kita tuli, ya. Tak kalau seseorang buta. Nah ini mungkin ya, tidak mendapat, tidak ada ketetapan untuk dirinya. Kemudian wal lisan zinahul kalam. Lidah zinanya adalah berbicara yang haram. Kemudian wal yadu zinaha al-batsh. Kedua tangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk zinanya adalah memukul. Ya, memukul atau melakukan sesuatu yang tidak hak. Warijlu zinaha al-khata. Kaki zinanya adalah melangkah ke tempat-tempat yang tidak dihalalkan. Melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ke bar, ke diskotik, tempat zina, ke tempat perjudian, ya, atau ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Adapun zina hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah keinginan, kecenderungan dan keinginan terhadap hal yang haram.
ada keinginan dan kecenderungan terhadap hal-hal yang haram. Wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibu. Itu akan dibenarkan oleh faradnya, oleh kemaluannya, atau diingkari olehnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh para ulama contoh zina, contoh dosa kecil, Bapak Ibu rahmati. Contoh dosa kecil. Jadi melihat yang haram, mengucapkan yang haram, mendengarkan yang haram, melakukan dengan tangan kita yang haram, melangkah ke tempat yang haram, berkeinginan terhadap sesuatu yang haram dari hati kita. Kemudian ketika itu direalisasikan, ya, maka menjadi dosa bagi diri seseorang. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu dzalika wa yadullu ala taqsim adh-dhunub ila kaba'ir was-sagha'ir. Dan dalil yang menunjukkan bahwa adanya dosa-dosa kecil ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 1, ayat 31. Ya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi Allah sendiri katakan bahwa ada dosa besar. Ma tunhauna 'anhu, yaitu yang dilarang kalian untuk melakukannya. Nukaffir 'ankum sayyi'atikum, maka akan dihapuskan dari kalian sayyi'atikum, dosa-dosa kalian, maksudnya dosa kecil. Seluruh ulama sepakat mengatakan nukaffir 'ankum sayyi'atikum, itu maksudnya kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Itu maksudnya kesalahan-kesalahan itu dosa kecil. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kamu ke tempat masuk yang mulia, maksudnya surga. Kemudian di dalam surah An-Najm ayat 32, Allah juga sebutkan dari dua ayat yang membantah tentang dosa-dosa kecil dalam Al-Qur'an itu. Alladzina yajtanibuna kaba'ira al-itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, illa al-lamam, kecuali dosa kecil. Al-lamam itu para ulama menyebutkan maksudnya adalah dosa kecil. Al-lamam, illa al-lamam, al-lamam itu maksudnya dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat Ahlus Sunnah atau para ulama salaf terdahulu memahami para pelaku dosa besar ini. Apakah mereka kafir atau masih tetap disebut dia sebagai seorang muslim dan mukmin? Yang pertama, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah para ulama salaf. Anna murtakibal kabira la yakfur biha, la yukfar biha. Sesungguhnya pelaku dosa besar itu mereka tidak kafir karena berbuat dosa tersebut. Idza kana min ahli tauhid wal ikhlas, apabila mereka masih termasuk ahli tauhid dan ikhlas. Maksudnya dalam ini apabila mereka masih memegang tauhid dan keikhlasan dalam hati mereka. Nah, makanya seperti yang saya sebutkan tadi, Pak, ini dosanya masih dosa besar selain dari syirik. Karena nanti kalau seorang sudah melakukan perbuatan syirik, berarti dia bukan ahli tauhid lagi. Apabila seseorang terlibat dalam perbuatan syirik, maka dia bukan ahli tauhid lagi, dan dia tidak lagi disebut dengan ahli ikhlas, ahlul ikhlas. Jadi ahlul tauhid wal ikhlas. Ini artinya dosa-dosa besar selain dari dosa syirik, membunuh, berzina, mengkonsumsi narkoba, mencuri, ya, bahkan termasuk durhaka kepada kedua orang tua.
dengan keimanannya, tetapi dia disebut fasik karena dosa besar yang telah dia lakukan. Maka orang seperti ini dia berada di bawah masyiatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini akan Bapak temui nanti di mana pun Bapak dengar, Bapak baca, insyaallah kalimatnya hampir sama. Jadi sebagai para ulama terdahulu, pelaku dosa besar itu mereka tetap disebut mukmin dengan keimanannya, dengan kadar keimanan yang ada sisa di dalam hatinya itu. Kemudian dia juga disebut fasik. Fasik ini salah satu di antara definisi dosa besar itu fasik. Fasik itu maksudnya orang yang melakukan dosa besar. Fasik. Jadi kalau Bapak Ibu ragu apa definisi fasik? Fasik itu orang melakukan dosa besar, membunuh, mencuri, berzina, itu fasik. Itu fasik. Ya. Dia disebut fasik karena dosa besar yang dilakukan. Dan orang yang melakukan dosa besar ini berada di bawah kehendak Allah. Artinya berada di bawah kehendaknya Allah, keinginan Allah. Ya terserah Allah itu maksudnya. Insya'a afa'anhu, kalau Allah menghendaki maka Allah akan memaafkannya, mengampuni dosa-dosanya. Wa insya'a 'adzabahu fin-nar, apabila Allah menghendaki pula maka Allah akan mengazabnya di dalam neraka. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan dosa yang telah dia lakukan. Tsumma yukhrijuhu minha fala yakhludu fiha, kemudian Allah akan mengeluarkan orang ini setelah Allah menyiksanya. Allah akan mengeluarkan dia dari neraka tersebut dan dia tidak kekal di dalamnya. Khilafan lighullatil firaq ad-dhallah fi dzalika al-yawm. Nah, ini berbeda dengan pendapat kelompok-kelompok ghullat. Ghullat maksudnya orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melampaui batas, dan kelompok-kelompok sesat telah melampaui batas, dan pendapat mereka itu menyelisihi pendapat para sahabat. Mereka menyelisih pendapat para imam-imam yang kita pegang pendapat mereka dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam mazhab yang 4. Itu sepakat mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka. Bapak Ibu dan Allah, kita lihat di sini ada 3 kelompok sesat yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama ada kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, wahumul qailun, mereka mengatakan bi annahu la yadurru ma'al iman ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun, wa ala qawlihim yakunu imanu afsaqin nasi ka imani Abi Bakrin wa Umar. Orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa bi annahu la yadurru ma'al imani ma'siyah. Maksiat atau dosa besar yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan membahayakan iman. Ini sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi kalau bagi orang Murji'ah itu sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, itu tidak akan mencederai keimanan di dalam hati mereka. Sebagaimana sebaliknya, bagi mereka tidak akan bermanfaat ketaatan seseorang terhadap kekafiran. Tidak akan bermanfaat ketaatan seseorang terhadap kekafiran. Jadi sebagaimana tidak berbahaya maksiat terhadap keimanan seseorang. Paham Bapak Ibu maksudnya? Saya coba sederhanakan bahasanya. Kalau kita kan pahami secara sederhana, orang berbuat dosa dan maksiat itu berbahaya nggak untuk keimanan? Berbahaya. Nah, itu merusak keimanan. Bahkan bisa mengikis habis keimanan. Dosa maksiat itu kalau dilakukan terus menerus, itu akan mengikis habis keimanan yang ada dalam diri seseorang. Kalau dia terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu. Nah, kalau orang-orang Murji'ah itu keyakinan mereka, itu kata mereka nggak masalah orang bermaksiat itu tidak akan berpengaruh kepada iman. Subhanallah. Jadi artinya apa? Mereka orang yang bermaksiat dengan orang yang tidak bermaksiat itu imannya sama. Itu maksudnya. Pelaku dosa besar dengan orang yang tidak melakukan dosa besar itu imannya sama. Itu maksudnya.
orang saleh, orang taat, orang bertakwa dengan para pendosa itu imannya sama, itu menurut mereka. Subhanallah, ini kan keyakinan sesat yang seperti ini. Sehingga kata para ulama, mereka menyamakan iman orang yang paling fasik, orang yang banyak berbuat dosa besar dengan imannya Abu Bakar. Tentu hasilnya seperti itu. Jadi menyamakan iman pezina, iman pembunuh, iman orang-orang mencuri dengan imannya Abu Bakar dan iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, ini adalah pendapat yang keliru dan sesat. Yang kedua ada pendapat Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu di anna murtakibal kabirah la mu'min wala kafir. Nah, ini agak aneh banget. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu tidak bisa disebut mukmin, tidak bisa pula disebut kafir. Bal huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Tapi posisi orang yang berbuat dosa besar ini berada di antara dua tempat. Dia berada di satu tempat di antara dua tempat. Dia berada di satu keadaan di antara dua keadaan. Pokoknya dia tidak mukmin, tidak kafir. Ini pendapat mereka. Akan tetapi wa idza kharaja min ad-dunya min ghairi taubati wa huwa min al-mukhalladina fi an-nar. Akan tetapi kata mereka, kalau seandainya pelaku dosa besar ini tidak sempat bertobat dan dia mati dalam keadaan tidak sempat bertobat, maka dia kekal dalam neraka. Ini pendapat. Ini pendapat nyeleneh semua, pendapat nyeleneh. Dia katakan tadi orang ini tidak bisa disebut mukmin, tidak bisa pula disebut kafir. Jadi kalau ada yang berzina gitu Pak, maka dia tidak bisa disebut orang yang beriman, tidak bisa disebut kafir. Atau apa namanya? Ya, beda manzilatain. Jadi antara itu, antara mukmin dengan kafir itu maksudnya. Tapi kalau orang ini tidak sempat bertobat kepada Allah sebelum mati, maka dia kekal dalam neraka. Artinya tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, pendapat Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka berpendapat bi anna murtakibal kabirah kafirun mukhalladun fin nar. Orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar mereka kafir, kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Pokoknya berarti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga pendapat yang berbeda dari apa yang disebutkan oleh para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah. Adapun dalil yang dikemukakan oleh para ulama untuk menguatkan pendapat mereka terkait pelaku dosa besar itu tidak kafir, di antaranya ini surah Al-Hujurat ayat 10, ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minati wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan jika ada dua kelompok dari orang mukmin, dua kelompok dari orang mukmin, dia tatatan mereka saling berperang dan saling ingin membunuh satu dengan yang lainnya. Fa aslihu bainahuma, maka hendaklah kalian damaikan di antara keduanya. Kalau memerangi saudara sesama mukmin kemudian sampai membunuhnya, itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar itu Pak. Tapi Allah tetap sebutkan di sini orang mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Allah sebutkan jika ada dua kelompok orang mukmin, Nabi sebut, Allah sebutkan orang mukmin. Maka orang yang membunuh itu bukan disebut kafir. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, jika satu kelompok misalnya
menzalimi kelompok yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah oleh kalian kelompok yang zalim tersebut sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maka jika mereka kembali, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, dikuatkan oleh Allah. Itu dua kelompok tadi Pak maksudnya. Kita diingatkan di mana ini terjadi? Di zaman Ali. Di zaman Ali radhiyallahu, itu ada dua peperangan yang terjadi Pak. Itu dahsyat sekali. Pertama peperangan Jamal antara Ali dengan Aisyah. Yang kedua berapa namanya? Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Berapa yang meninggal? Puluhan ribu umat Islam. Sama-sama umat Islam. Sama-sama umat Islam berpuluh-puluhan. Silakan Bapak baca di sini. Puluhan ribu umat Islam terbunuh dalam peperangan. Nah sekarang oleh orang-orang Khawarij, yang membunuh itu kafir. Pelaku dosa besar kafir, kekal dalam neraka jahanam, tidak akan dimaafkan. Tapi keyakinan Ahlus Sunnah berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi itu, mereka tetap mukmin, tapi tentu kadar keimanannya rendah karena dia telah melakukan dosa besar. Atau bagaimana orang ini? Apakah kekal dan tidak neraka? Tidak kekal dalam neraka, itu sesuai dengan keinginan Allah. Kalau Allah memaafkannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau Allah tidak memaafkan, maka Allah akan azab dia. Tetapi akhirnya kata para ulama dan kalangan Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar itu selama mereka memegang tauhid di dalam hatinya dengan ikhlas, maka dia tetap akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka jahanam. Tetap. Jadi mereka tidak kekal dalam neraka jahanam. Ini hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, yudkhilullahu ahlal jannati al-jannata. Allah akan memasukkan ahlul jannah, penghuni surga, ke dalam surga. Yudkhilu may yasha bi rahmati. Allah akan memasukkan hamba-hambanya yang dia kehendaki dengan rahmatnya ke dalam surga tersebut. Wa yudkhilu ahlan nari nar. Maka Allah akan memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka. Thumma yaqul unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardal min imanin fa akhriju. Kata Allah kepada para malaikat, malaikat, coba kalian periksa ini penghuni neraka ini, siapakah dari mereka yang kalian dapati di dalam hatinya sebesar zarah, sebesar biji sawi ada keimanan di dalam hatinya, kata Allah, keluarkan dia dari neraka. Fa yukhrijuna minha humaman qad imtahashu. Maka para malaikat mengeluarkan orang yang didapati di dalam hatinya sebesar biji sawi keimanan. Nah ini artinya apa? Tidak kafir bagi manusia. Kalau dia kafir, tak mungkin dikeluarkan dari surga. Padahal imannya cuma seberapa? Sebesar biji sawi. Siapa yang kalian dapati di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkan, akhriju, keluarkan dari neraka. Maka malaikat mengeluarkan orang yang ditemui di dalam hatinya sebesar biji sawi keimanan itu, yang sudah kosong, seluruh tubuhnya kosong. Fayulqawna fi nahdil hayat. Kemudian dicampakkanlah orang ini ke dalam sungai kehidupan atau air hujan, atau awil hayat, atau air hujan. Jadi dilempar ke sana. Kemudian fayambutuna fihi kama tambutul habbah ila janibis sayl. Maka tumbuhlah yang tadi udah kosong itu Pak, ini udah hangus
satu biji yang tumbuh itu. Alam tarawha kaifa tukhriju as-safra'a multawi. Tidakkah engkau perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biji tadi itu akan tumbuh dan melingkar, menguning dan melingkar. Maksudnya dia tumbuh kembali, dihidupkan. Ya. Yang jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dalam neraka itu nggak ada matinya kan, nggak ada mati. Tapi udah kosong, hangus, tapi itu nggak mati sebenarnya. Dia terlihat seperti mati, tapi kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan atau dengan air hujan, kemudian dia tumbuh. Dan kita juga diingatkan dengan hadis di mana Nabi bercerita tentang orang yang terakhir masuk surga. Silakan Bapak klik di Google, itu ada hadis tentang orang terakhir masuk surga. Silakan Bapak baca itu. Bapak akan ketawa membaca hadis itu. Sebagaimana Nabi SAW juga ketawa. Jadi disebut oleh Abu Hurairah, aku melihat gigi taring Rasulullah SAW ketika menceritakan kejadian itu. Itu menjelaskan tentang ini orang paling akhir masuk surga. Tidak ada lagi yang sesudah itu. Dia orang yang terakhir masuk surga. Itu dosanya dosa kecil atau dosa besar? Besar sekali dosanya. Gak ada lagi. Dia yang terakhir masuk surga. Tidak ada sesudah itu. Begitu bayang dosanya sebesar apa, tapi dia masuk surga. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Silakan Bapak, kalau Bapak akan ketawa baca itu seperti Rasulullah ketawa. Ada cerita agak lucu sedikit di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Sebesar apapun dosa seseorang, tapi masih ada tauhid di dalam hatinya, secercah iman dalam hatinya, maka dia tidak disebut kafir dan ada harapan